kita. Yang kedua adalah tentang bagaimana membuat assessment period, ya. Nah, jadi membuat assessment period ini yang sangat penting ya Bapak Ibu, karena ini sudah mau tahun 2024 ya. Nah, kita harus membuat assessment period yang baru. Namun ada beberapa Bapak Ibu yang sudah membuat ya. Terima kasih. Dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana cara yang efektif untuk mengimplement sistem headquarter ini, gitu ya. Baik, baik, saya akan lanjutkan. Boleh dibantu Pak Wahyu untuk share screen fitur baru kita ya. Tapi jika ada pertanyaan bisa langsung saja ya, Bapak Ibu. Jadi langsung tanya aja. Jadi kita nggak ada sesi khusus untuk Q&A begitu. Baik. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah memperhatikan juga di dalam grup yang kita kirim ya. Mulai dari kurang lebih dari 2 bulan yang lalu kita sudah kirim beberapa update fitur di headquarter, dan juga kita sudah buatkan tutorialnya, baik itu dalam PDF ataupun juga ada yang dalam YouTube gitu ya. Terima kasih Bu Lucia dari Madava. Halo Bu Lucia dari Madava, terima kasih sudah join. Nah, di sini saya lanjut. Yang pertama action plan report ya. Action plan report. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin Pak Wahyu boleh dibantu untuk share screen, menunjukkan bagaimana action plan reportnya ya. Ya. Sudah terlihat Pak screen saya? Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu, sorry, itu boleh di close dulu. Baik. Nah, di action plan report ini, Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu harus mengaktifkan dulu di access role-nya ya. Jadi segala report itu perlu diaktifkan di access role-nya. Boleh ke configuration. Boleh Pak Wahyu. Sudah Pak? Sudah ke configuration. Lalu Pak Ibu boleh ke menu corporate, lalu access role. Nah, di sini untuk report saya sarankan diaktifkan di access role. Nah, yang pertama kita contohkan diambil satu RM gitu ya, di editor manager ya. Lalu kita ke menu KPI report. Nah, di KPI report itu ada action plan dan juga yang baru ada ini juga sama ya. Nah, kita ketik dan juga running history kita tik gitu. Oke, coba ditik. Nah, itu sudah ditik ya. Nah, ketika sudah ditik silakan untuk di save di bawah. Nah, ketika sudah di save Pak Ibu, nah ingat untuk selalu relogin. Nah, jadi ketika kita menambahkan satu akses role ya, Bapak Ibu wajib untuk melakukan relogin. Jadi log out dulu baru login lagi. Nah, lalu baru dia bisa aktif fitur barunya itu gitu ya. Baik. Maaf, sudah melakukan itu ya, kita bisa ke dashboard ya. Pak Gede. Itu ya, yang punya akses berarti siapa aja, GM saja? Ke akses role-nya atau report-nya, Pak? Ya, ke akses role itu. Ke akses role biasanya GM dan juga HRD, Pak. Kita kasih. Oke. Siap. Iya. Nah, nanti mau dibantu ya. Thank you Pak Gede.
Jadi mohon untuk dibantu untuk GM-GM yang sudah hadir di sini, ataupun juga ada HR-nya yang ada di sini, tolong dibantu report tersebut di dalam Aktifro ya, begitu kira-kira. Oke, nah lalu kita kembali, kita melihat ya bagaimana reportnya. Karena kita ke dashboard, lalu kita masuk ke report KPI. Ya, silakan Pak Wahyu di report KPI. Ya. Oke, report KPI, ya boleh di scroll down. Nah itu ada action plan ya, yang paling bawah boleh. Action plan, kita pilih salah satu. Kita pilih bulan yang ada ini reportnya boleh. Ya seperti ini tampilannya nanti ya. Ada periodenya, terus ada period start, period end-nya, lalu select KPI misalnya ya. Nah, select KPI-nya pasti yang kita pilih adalah ini sebenarnya bukan hanya untuk action plan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa KPI-KPI yang sifatnya sama dengan action plan, itu juga akan muncul di sini. Tapi kalau secara spesifik, Bapak Ibu boleh langsung memilih number of action plan completed. Nah, silakan Pak Wahyu. Oke, kita pilih departemennya. Di sini bisa memilih juga departemen. Departemen apa saja yang kita tampilkan report action plan-nya. Baik. Nah, seperti ini. Kita pilih misalkan di ENG dan di posisi mana gitu ya. Jadi detail. Itu ada posisi general manager. Nah, akan terlihat seperti itu Bapak Ibu ya. Setiap bulan, baik itu September dan sebagainya, itu akan terlihat. Nah, Bapak Ibu bisa pilih bulannya tadi ya. Mau pilih bulan Juli saja, Juli ke Juli boleh, dari Januari ke Desember juga boleh gitu. Jadi bebas Bapak Ibu di tampilan reportnya. Ya, baik. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dan ada nggak Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan ini, gitu? Mungkin boleh angkat tangan, Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan report ini. Belum ada ya? Belum ada kah? Pak Gede di Adi Dharma? Belum, bagaimana Pak? Belum. Wah, sayang banget nih Pak. Jadi mohon dibantu diaktifkan Pak. Nah, kita juga selalu update ya di grup WhatsApp. Jadi mohon untuk di review ya apa yang kita update di grup WhatsApp, dia dapat selalu fitur-fitur update kita gitu ya. Oke, sambil kita berjalan, silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan ya. Baik, nah ini untuk KPI action plan report ya. Baik, yang berikutnya, nah kita akan melihat langsung aja ya karena kita kebetulan lagi di sini, kita bisa langsung ke ini Pak Wahyu. Di training history, silakan. Di page yang sama, silakan di training history dulu. Boleh Pak Wahyu di page Baik, bisa ya. terlihat Oke, screen-nya. training history. Tempatnya sama ya Pak Ibu, tempatnya sama di report KPI. Lalu Bapak Ibu pilih yang paling bawah di training history. Ya, kita select, kita muncul ini. Nah, nanti silakan memilih departemennya. Silakan dipilih departemennya, Pak Wahyu. Bebas saja departemennya, silakan. Sudah Pak, bisa dilihat screen-nya Pak. Oke. Yap. Oke, sudah. Nah, Bapak Ibu, di departemen ENG ini misalkan ya, kalau nggak dipilih, nggak difilter by talentnya, dia kan muncul semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi training history ini, meskipun ini baru muncul di bulan November, tapi udah muncul dari awal Bapak Ibu menggunakan nah, apapun yang kita ikuti ya trainingnya ini bisa ditampilkan.
Nah, tapi juga bisa difilter by talentnya Pak. Baik ya, saya pilih Pak Widya Mata, ya, dia akan langsung memfilter sesuai dengan orangnya. Oke, seperti itu. Nah ini fungsinya juga pastinya untuk lihat apakah seseorang itu sudah mengikuti training apa saja dalam 1 tahun ini gitu ya. Nah itu kira-kira Bapak Ibu. Baik, semoga video ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Nah, ini sudah terfilter by talentnya juga. Oke, silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Nah ini apakah sudah ada yang menggunakan fiturnya report terbaru ini? Mungkin belum ya. Nah, silakan setelah ini diaktifasi reportnya ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan langsung ke fitur yang berikutnya Pak di situ dulu ya. Kita cek checklist on action plan. Baik. Kita membuka action plan ya. Nah, pasti Bapak Ibu punya action plan banyak ya. Di sini kita bisa mendetailkan action plan-nya. Silakan Bapak Ibu sambil mencoba masuk ke action plan masing-masing gitu ya. Nah, kita coba dari action plan ya. Baik. Nah, ini yang apa kita sudah meng-create suatu card di action plan. Nah, Bapak Ibu, kita coba praktekkan dari awal, kita add checklist baru. Baik. Kita add checklist dari awal ya. Baik. Nah, kita add checklistnya, boleh di-rename juga boleh checklistnya. Tapi kalau nggak di-rename juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, nah, jadi checklistnya akan seperti itu yang original ya, yang di atas. Baik. Nah, Bapak Ibu misalkan memiliki project yang butuh panjang ya waktunya ya. Misalkan preparation di preparation gitu ya. Jadi kita sebagai misalkan saya sebagai orang F&B gitu. Pertama pasti mungkin itu bisa dibaca checklistnya. Ini kalau bisa memilih menu gitu. Coba diketik pilih menu lalu kita bisa siapa si Maaf, Pak Angga. di kotak yang sebelahnya. Halo, Pak Angga. Silakan Maaf, Pak Pak. Wahyu. Maaf, Pak. Pak Angga, selamat sore, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Mohon maaf. Sorry. Ya. Ya, saya pindah device dulu ya. Baik, Bapak Ibu, mohon menunggu sebentar ya. Jadi Pak Angga akan mengerti device-nya agar tidak soalnya putus-putus lagi. Selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Oke, suaranya udah aman ya. Yes, sudah aman, Pak. Oke. Sementara. Baik, silakan dibantu share screen Pak Wahyu. Nah, Sudah terlihat, Pak, share screen-nya. oke, sudah.
Sebentar. Oke. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, untuk checklist silakan di add item, sorry, ya. Memilih menu misalnya, gitu ya. Kalau dipilih talentnya yang bertanggung jawab atau PIC-nya, ya ini bisa di setup juga, ya. Itu. Nah, kalau bisa di set duplicate-nya, lalu bisa kita save. Nah, ini jadi mendetilkan Bapak Ibu ya, mendetilkan apa yang menjadi tugas-tugas kita, ya sehingga kita nggak lupa-lupa, lebih ingat lagi gitu ya apa yang menjadi step-stepnya. Nah ini juga banyak pertanyaan kadang-kadang gimana kalau action plan-nya tuh nggak selesai Pak gitu. Nah jadi jawabannya yang selesai ya yang di checklistkan saja gitu ya. Nah jadi kalau ada tugas satu akan membuat New Year's dinner itu misalnya ada 5 step yang bisa selesai dalam bulan itu ada 2 step saja. Ya yang ditampilkan di checklist di 2 step saja. Bulan berikutnya ya disambung lagi yang sisa tiga step itu gitu kira-kira ya. Nah itu bisa ditik ya. Nah jadi akan ada progresnya seperti itu. Mungkin boleh satu tambahan checklist lagi, add item, memilih menu, menjual gitu ya, menjual dinner gitu misalkan contohnya. Oke, nah itu bisa dipilih juga misalnya seperti itu ya. Oke di save, nah dia akan menyesuaikan persentasenya gitu. Checklist, kita tik ya, dia akan 100%. Oke, boleh yang checklist di bawah ditik juga Pak, biar paling bawah. Oke. Itu fitur baru juga kita Bapak Ibu, dan di sini juga ada beberapa fitur baru yang lainnya. Ada 2 lagi ya. Yang pertama kita ada start date dan end date-nya. Jadi kan action plan itu kapan ada mulainya, kapan berakhirnya gitu ya. Misalkan ya preparation dari New York Dinner itu. Nah, jadi kapan kita mulai project-nya dan kapan berakhirnya. Jadi bisa kita setup seperti itu ya, udah langsung tersimpan. Oke. Nah, ini fungsinya untuk yang kedua nanti fiturnya adalah bisa view by calendar sekarang Bapak Ibu ya. View by calendar. Boleh ditik bawah yuk. View by calendar ya. Nah, itu akan muncul seperti itu. Nah, jadi bukan hanya grid lagi ya tampilannya, tapi sekarang sudah ada dual view. Nah, by grid dan juga by calendar gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ini semoga bisa sangat membantu Bapak Ibu ya untuk melihat details dari action plan-nya gitu. Oke. Nah, ini juga bisa didamkan di situ. Oke. Yang hijau biasanya adalah dan. Baik, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu semuanya? Maaf Pak Angga, misalnya tadi kan misalnya ada tiga list, yang 2 dan yang 1 berarti di move seperti biasa ya ke next month. Oh enggak, tetap kita harus selesai dalam bulan itu. Jadi checklist yang ada itu yang kira-kira selesai di bulan itu sih Pak. Kalau nggak selesai, ya kalau nggak selesai di delete aja Pak checklistnya. Oh gitu. Yang nggak selesai. Oh yang bisa di delete, Bisa. Kalau checklist bisa di delete. Tapi kalau card tetap nggak bisa di delete Pak. Gitu. Siap. Thank you Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan Pak Ibu juga ada pertanyaan. Oke, sambil jalan ya. Baik, itu untuk the action plan ya. Sebentar. Selain daripada action plan, kita juga ada di training nih Bapak Ibu. Kita bisa men-select all training. Boleh. Oh, silakan. Nah, kemarin kan kalau mau memilih peserta training itu harus one by one ya di departemennya. Jadi sekarang dibuat training apa saja Pak Wahyu, kita nanti show di select talentnya. Jadi Bapak Ibu saya lanjutkan. Kemarin kita hanya bisa memilih
talentnya one by one di departemen tersebut. Nah, sekarang ini bisa select all talent gitu di departemen. Jadi bisa sangat membantu Bapak Ibu kalau ini semuanya join, jadi nggak perlu one by one lagi gitu. Oke, sambil berjalan kan ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, nah sampai di fiturnya, ya, Bapak Ibu setelah memilih departemen, kita ada fitur besar dan talentnya, itu ada all talent, gitu Bapak Ibu, boleh diklik all talent, ya, kita add partisipan seperti biasa. Nah, dia akan muncul langsung semua karyawan talent yang ada di departemen itu, gitu ya. Nah, seperti yang lainnya, selanjutnya seperti biasa dilakukan, ya, di absen lalu di set as done, nah itu bisa, silahkan Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang sudah menemukan fitur ini ya, ada yang ingin bercerita sedikit Bapak Ibu untuk fitur ini? Silahkan jika ada yang ingin sharing. Silahkan jika ada yang ingin sharing Bapak Ibu. Belum? Baik, kalau memang belum, kita lanjutkan ke fitur yang lainnya. Yaitu adalah, ini di action plan lagi, action plan dan beberapa yang lainnya ya. Kita ada fitur yang bisa nge-mention rekan kerja kita, gitu Bapak Ibu ya. Nah, silakan Pak Wahyu boleh dibuka di audit boleh, action plan juga boleh, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, fitur baru ini yang mampu mention, ya, mampu mention ini bisa mengirimkan email langsung kepada tim kita, gitu, ya. Nah, ini kita buka yang tadi ya, kurang lebih ya. Baik, yang tadi ini operation. Nah, kita coba diulang Pak Wahyu di checklistnya, di komen, sorry, coba diulang. Dihapus dulu di komen, oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang udah ada tulisan juga sebagai panduan gitu ya. Nah, write a comment and then Bapak Ibu bisa mention gitu. Nah, ini misalnya kita pakai contoh preparation untuk New Year's dinner. Nah, kita pengen nge-mention mungkin tim FB, Ucen misalnya gitu ya, chefnya mungkin. Nah, bisa kita ketik di situ, Dear Pak, boleh di Dear dulu Pak Wahyu, ya jangan langsung di-mention, ya biar enak. Dear Pak, baru add gitu ya. Ini sama seperti kita mungkin email-emailan gitu. Tapi kalau mau informal juga silahkan gitu ya. Boleh perlahan Pak Wahyu, Dear Pak, add. Nah, itu diulang dulu ya. Nah, boleh, kita kan namanya Wayan, ada nggak Wayan? Nah, oke. Nah, itu kita bisa pilih nama-nama teman kita. Langsung diketik aja namanya. Gitu. Yang namanya siapa? Ya. Ada namanya misalkan Wayan Astawa gitu ya. Klik aja. Oke. Jadi, Pak Wayan, mohon di-review gitu deh. Nah, ketika kita klik send nanti, ini mengirimkan email ke Pak Wayan Astawa. Boleh klik send. Ya. Nah, dia akan mengirimkan email ke Pak Astawa, ya, dan di email tersebut dia akan langsung bisa ada klik buttonnya. Di klik button itu dia akan langsung mengarah ke card ini, gitu kira-kira ya. Oke. Mau ditunjukkan dulu emailnya? Baik. Nah, ini contohnya gini ya. Ini Pak Astawa nih udah nerima emailnya. Nah, you are mentioned at preparation. Dulu card-nya kan preparation tadi ya. Klik here. Oke. Dia akan langsung masuk ke card tersebut gitu. Ya, jadi bisa lebih cepat komunikasinya. Baik. Apa ada yang sudah menggunakan fitur ini, Pak Ibu? Mungkin boleh sharing sedikit. Saya sudah Pak. Gitu. Ada nggak? Pak Gede mungkin sudah Pak Gede. Belum. Oke, dipakai dong bos.
Belum diaktifin, nanti tak info Pak JM untuk aktifin. Oh, ini nggak usah diaktifin Pak, ini langsung aktif nih. Gitu. Mbak, Oh, gininya, saya nggak bisa lihat gininya tadi itu. Apanya Pak? Di hakinya, yang rule. Oh, kalau fitur ini nggak usah diaktifin Pak, dia langsung dapat, langsung muncul. Tapi kalau report itu diaktifkan dulu gitu. Ini berbeda ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, ini berbeda dengan yang report-report itu. Kalau report memang perlu mentik mengaktifasi di App Store. Tapi kalau yang kita praktekkan di semua ini di action plan, ya itu nggak perlu aktivasi. Jadi udah langsung. Gitu. Mungkin bisa di explore dan lihat kok ada yang baru gitu kan ya. Di pojok kanan ada yang baru, pojok kiri ada yang baru, di bawah ada yang baru gitu. Nah itu bisa dieksplorasi. Dan Bapak Ibu, ini bukan hanya di action plan ya. Ini juga bisa di audit juga bisa gitu ya. Di audit terus sebentar mention on comment. Jadi audit apalagi Di engage komplain bisa juga Pak. Untuk fitur mention sendiri di guest komplain nggak bisa. komplain juga ya. Oke. Iya. Kalau di bawah bisa add gitu. Saya bisa nge-mention pakai add. Next-nya kita ke partner activity report. Nah, itu dia ya. Untuk yang komplain. Oke, kita sekarang ke partner activity report. Nah, sebelum itu pasti kita ke partner database dulu ya. Database, lalu kita masuk ke misalkan ada apa itu yang ya boleh deh itu yang paling atas. Yang paling atas boleh ya. Ini contoh, ini mungkin lebih baik digunakan sama tim sales ya, seperti Pak Gede. Nah, Pak Gede boleh dilihat Pak di oke. Nah, ketika kita masuk ke salah satu account gitu ya, partner kita, account partner kita, di sini akan ada fitur baru Pak. Jadi partner activity report dan juga filternya. Ya, kita mungkin ke filternya dulu Pak Wai, di atas sedikit ya. Filter, nah ini bisa by tahun, by bulannya, gitu ya. Start period, end period, terus filter by KPI-nya, filter by departemennya juga bisa gitu. Nah ini untuk mempermudah Bapak Ibu ya, untuk mencari report yang diinginkan secara spesifik. Oke. Nah di sini contohnya seperti ini. Ini tadi ada ini Bali Tours ya kalau nggak salah ya. Bali Tours and Travel ya. Ini kita pernah memvisit Bali Tours di bulan Februari tahun ini. Gitu ya. Mau difilter lagi itu boleh. Oke, stop dulu filternya. Ya. Februari, Maret boleh turun Pak. Scroll down. Halo, boleh turun? Mungkin Pak Wahyu boleh di mute dulu Pak Wahyu ya. Backsound-nya terdengar soalnya itu. Siapa? Nah, oke. Oke, di mute dulu ya Pak Wahyu ya. Nah, jadi Pak Ibu, boleh dilanjutin tadi Pak Wahyu? Yang di Bali Tours boleh? Ya. Oke. Di mute aja Pak Wahyu ya. Sebentar. Oke. Nah, ya. Saya zoom dulu. Stop share dulu. Ya. Oke.
Silakan dikembalikan ya. Kita ke bawah ya, melihat reportnya. Oke. Nah, ini kita bisa di recap ya, di summary bagaimana hasil visit kita dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Nah, paling bawah ya. Nah, terakhir kita mengunjungi Bali Tours itu lumayan banyak di Oktober ya. Itu bisa terlihat semuanya Pak Ibu, kira-kira begitu. Jadi bisa ada dua sisi ya melihatnya. Di sini langsung di panel database, dan juga kita bisa melihat langsung ke KPI-nya di sales call atau telemarketing. Boleh Pak Ibu ke KPI departemen, pilih yang sales marketing misalnya. Ya. Ya, oke, boleh cari sales call, diketik sales call boleh. Baik, nah ini kita misalkan membuat satu sales call ya. Nah itu ada di bawah, langsung aja ke partner ini, ke partnernya boleh langsung ya, pilih Bali Tours boleh. Nah itu kan langsung muncul si partner activity report gitu ya. Nah ini Pak Ibu misalnya nih situasinya, oh saya mau visit Bali Tours tapi saya kalau lupa kapan ya terakhir visit mereka gitu, apa resultnya. Itu bisa kita klik ya di si partner activity report. Oke, dia akan langsung ke account-nya si Bali Tours ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa melihat historical ya gitu. Oke, boleh ke bawah langsung dilihat bawah ya reportnya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, semoga membantu fitur baru ini ya untuk rekan-rekan di sales, dan juga kalau mau di HR juga sangat bisa. Pastinya kan HR juga mengunjungi sekolah dan sebagainya gitu ya. Itu juga bisa dimasukkan ke sini. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan Pak Ibu? Sampai sini? Silakan jika ada pertanyaan. Oke, mungkin nanti disampaikan ke kita di Japri juga boleh ya. Oke, sebentar kita ke fitur yang berikutnya ya. Kita new UI di menu KPI department. Oke, ini gampang banget ya. Boleh ke KPI department. Nah ini kan menurut Ibu sudah pasti nggak ya, nah, ini di depan gitu ya. Jadi kita mempersingkat stepnya gitu. Mempersingkat stepnya, jadi sudah langsung kita nggak perlu pilih lagi view, terus dulu ada click details, itu baru muncul KPI-nya gitu ya. Nah sekarang udah click view-nya, udah langsung muncul KPI-nya gitu Pak Ibu ya. Jadi kita singkatkan. Oke, ini new UI-nya. Oke, ini sedikit aja. Lalu yang berikutnya ada kita mempunyai pin KPI. Nah ini juga penting ya. Nah ini oke, boleh ke atas. Baik. Nah Bapak Ibu, di sini kita tentunya kita ingin fokus kepada beberapa poin yang sangat penting dengan pekerjaan kita. Nah, kita menyediakan fitur pin KPI yang maksimal pinnya adalah 3 KPI. Oke. Nah, itu ada contoh ya. Boleh di antik dulu pinnya Pak. Lagi diantik dulu. Oke. Nah, di situ Pak Ibu ada yang pin tanda pines gitu ya. Pines atau jarum gitu ya. Nah, ini kita misalkan kita sebagai GM menginginkan melihat progress dari total revenue kita. Boleh di pin total revenue Pak Owi ya. Total revenue, mungkin satu lagi di guest satisfaction ratio, ada guest satisfaction ratio-nya mungkin ya. Oke. Mungkin satu lagi di training terakhir ya. Kita bisa ngepin 3 ya. Oke, training sip. Nah, ini ada 3, ada yang kepin. Nah, kita lihatnya di mana? Kita lihat di dashboard. Boleh ke dashboard. Oke, nah dia kan langsung muncul di depan. Iya Pak Ibu, hal yang key point yang kita ingin monitor itu langsung ada di depan gitu ya, di dashboard. Ada yang sudah pakai ini kira-kira Bapak Ibu? Mau sharing kira-kira? Silakan.
mungkin ada Ibu Lydia tadi kita lihat ya. Ada Ibu Lydia, ada siapa lagi nih? Ibu Lucia. Nah, silakan jika ingin sharing sama kita ya. Oke. Nah, itu untuk fitur pin KPI ya. Silakan untuk digunakan. Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mungkin Pak Wahyu bisa login dengan bukan super admin. Ya, saya ingin menunjukkan yang departemen lain tidak bisa masuk ke departemen lain ya. Hanya HR dan juga ENG yang bisa melihat ke departemen-departemen yang lain gitu. Baik. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sudah buat role baru. Jadi selain kepada human capital dan juga TNG, itu tidak bisa melihat departemen yang lainnya. Jadi dia akan read only gitu ya. Nah ini untuk menghindari kadang ada yang salah input data gitu ya. Ya sebenarnya engineering tapi inputnya di ENG. Karena yang paling menentu pertama adalah ENG gitu. Nah ini kita antisipasi dengan hal ini. Mungkin Pak Ibu sudah aware ya untuk hal ini, sudah mulai aware ya. Oh saya nggak bisa ke departemen yang lain gitu. Untuk yang selain HR dan juga ENG. Baik. Nah apakah ada pertanyaan Pak Ibu sampai di sini? Ya. Ini Bu Ayu Intan, Ibu Lydia dan Ibu Lucia, ya. Silakan jika ingin sharing. Kemudian Ibu Lucia, klien baru kita ya. Nah, ini mungkin kalau mau sharing kita akan so very happy. Silakan Ibu Lucia, Ibu Lucia lagi. Ibu Lydia maksudnya klien baru kita. Ibu Lucia di Madava sudah lama sih sama kita ya Madava ya. Maaf maksudnya Ibu Lydia. Ini Ibu Lydia boleh sharing Bu, bagaimana experience-nya sejauh ini? Oke, Bu Intan aman. Oke, sambil menunggu yang mau sharing, kita lanjutkan dulu ya. Fiturnya, baik itu adalah fitur yang terakhir, update ya, fitur update kita. Baik, kita akan lanjutkan untuk yang kedua, ya, yaitu bagaimana membuat assessment period. Oke, saya Pak Wahyu di share caranya membuat assessment period 2024. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di tahun 2023, cepat banget ya, nggak berasa. Jadi, saya sudah waktunya untuk membuat assessment period tahun depan gitu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah membuat untuk tahun depan? Nah, kalau belum, kita coba lihat. Nah, ini juga sudah ada tutorialnya di YouTube, kita sudah ada buatkan. Ya. Nah, nanti bisa di di sana. Kalau nggak nemu, boleh tanya kita yang di mana yang linknya, yang spesifik. Oke, boleh Pak Wahyu di-add di atas internet yang baru. Oke, ini diketik ya, periode 2024 gitu. Oke, lalu description-nya boleh di-skip, startnya pasti Januari. Nah, ini agak tricky, Bapak Ibu maaf. Jadi perlu digeser dulu sedikit ya tahunnya. Ya. Tahunnya dilihat dulu. Jadi mohon maaf ini agak harus diteliti sedikit. Dan juga Desember, langsung ke Desember ya, 2024, geser dulu sedikit. Nah, ini poin yang penting banget Bapak Ibu. Jadi ada copy assessment from previous period, gitu. Nah, ini Bapak Ibu adalah fungsinya untuk mengcopy semua pekerjaan yang pekerjaan seperti di maintenance, project, dan juga target-target, ya, seperti target running dan sebagainya, itu kita copy ke periode berikutnya, tahun depan, ya. Nah, jadi kalau nggak di copy, ini juga akan banyak hilang ya pekerjaannya seperti maintenance, project, mungkin setapan dari menit running, consequences, itu bakalan nggak ikut ya.
ke tahun depan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan, di-on-kan, diaktifkan. Silakan Pak, klik. Nah, pastikan dia ungu ya. Ungu dia akan sudah tercopy, lalu klik save. Oke, boleh klik save. Nah, itu dia. Oke, Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, boleh dicek semuanya ya, KPI-nya. Oh ya, yang tercopy juga pasti semua KPI-nya ya. Jadi Bapak Ibu kalau enggak ke copy, kayak tadi di on kan, jadi KPI juga nggak bakal ikut gitu ke setup. Nah ini agak banyak ya kerjaannya, bahaya nanti kalau nggak ke copy KPI-nya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak ini, karena ini penting banget ya. Oke, apakah ada pertanyaan Pak Ibu, terutama yang rekan-rekan kita di HR ini ngebantu untuk mencatat setup gitu ya. Apakah mudah atau membingungkan? Ini saya juga mau minta feedback nih, Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan. Apakah membingungkan atau ini mudah gitu? Ini gampang lah gitu. Ya. Gampang kali ya. Coba mungkin dikasih emot atau apa gitu saya. Ya pastinya memudahkan Pak daripada buat manual lagi setahun. Pasti. Ya. Karena ini fitur lama sih ya. Ini fitur dari awal banget. Cuma mungkin ini ya perlu diperhatikan saja biar tercopy dari semuanya. Oke. Pak Gede sudah buat yang 24 Pak. Sudah diaktifkan. Udah aman ya. Sudah. Oke. Nah Bapak Ibu tadi kita bilang yang apa? Maintenance itu juga akan tercopy gitu ya. Nah ini Bapak Ibu coba boleh ke KPI setupnya Pak. KPI setup cari di misalkan engineering gitu. Nah ini kita tunjukkan dia nggak akan langsung on, tapi dia harus diaktifasi dulu. Karena kita takutnya kan kalau maintenance itu harus ada perubahan waktunya ya, misalkan periodiknya gitu, periodenya itu mungkin ada berubah. Nah ini dia akan kosong seperti ini, tapi pekerjaan tasnya itu masih ada. Jadi misalkan ini kayak apa? Boleh pelan-pelan dulu. Genset gitu ya, kerjaan masih ada. Tapi frekuensinya kita reset gitu. Karena kan mungkin ada yang mau perubahan frekuensi ya. Sehingga silakan untuk di setup kembali untuk periodenya. Di-on-kan dulu seperti biasa ya. Boleh di-on-kan, titik on gitu ya. Juga boleh. Weekly boleh. Nah, start date-nya kapan? Itu silakan untuk di-save Bapak Ibu begitu ya. Nah, ini mohon diperhatikan, dibantu untuk Bapak Ibu HR ya, dan juga mungkin ada Pak Uga, saya lihat, dan Pak Gede juga, dan rekan-rekan semuanya diinfokan ke timnya, jadi jangan sampai ketinggalan step ini gitu. Oke, sekarang jika ada pertanyaan silakan. Pak Ibu juga ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Mungkin Pak Wai ada yang ketinggalan dari penjelasan saya nggak ya, untuk yang assessment period? All good sepertinya. All good ya. Oke. Angga, mungkin saya mau tanya sedikit, Pak. Maaf. Siap, Ibu Lydia. Silakan Ibu Lydia. Ya, Pak, untuk KPI setup ini kan dari tim kita di engineering kan itu sebelumnya sudah pernah, berarti di 2024 nggak perlu setup lagi, Pak ya? Tinggal diaktifin aja ya berarti ya? Nggak perlu. Tapi Oke. Ibu sudah buat yang 24 nggak? Kebetulan belum sih, Pak. Oke, sip kalau gitu pas ya. Kalau belum buat ya nanti ingat diaktifkan tombol kecil itu Bu ya. Oke. Oke, sip. Thank you. Kita lanjutkan boleh ya. Nah ini yang terakhir nih.
Yang terakhir, kita akan menginformasikan untuk bagaimana cara yang efektif ya untuk memaksimalkan sistem headquarter ya untuk strategi manajemennya Bapak Ibu semuanya. Boleh silakan di-share screen-nya Pak Wahyu. Ya. Nah, ini penting banget memang mungkin permasalahannya atau challenge-nya sama ya Bapak Ibu. Dalam properti kita ini mungkin kita bisa saling sharing lah. Ya kita bisa saling dapat informasi gitu ya. Bagaimana cara kita bisa mengaktifkan atau secara efektif tim kita HOD itu bisa maksimal gitu untuk mengimplement sistem ini. Nah ini kita menyarankan beberapa poin gitu ya. Nah ini bisa kita lihat, silakan. Oke Pak Wahyu, silakan untuk di. Oke. Nah, kita pasti dari daily sampai yearly gitu ya. Nah, Bapak Ibu hari-harinya, karena ini mungkin sebuah kebiasaan yang baru ya. Kebiasaan yang baru, in daily boleh kita spend 10 maksimal 15 menit lah dari pekerjaan kita. Jadi in daily kita pastinya kan fokus sama kerjaan ya, kerjaan kita sehari-hari kalau in daily itu. Nah, misalkan kita ngecek action plan kita, lalu kita mengecek PNP, maintenance gitu ya, cleanliness project, room maintenance, sales call, telemarketing, training kita gitu ya kalau di HR. Nah, itu kerjaan sehari-harinya yang harus kita monitor. Nah ini kalau semua HOD masing-masing monitor hal ini 10 max 15 menit, saya pikir akan sangat mudah untuk mengimplementasikan ini gitu ya. Baik, ketika dia sudah dijalankan, masuklah kita ke weekly gitu ya. Nah weekly ini kan biasanya kita nge-review ya sama GM kita atau sama supervisor kita, immediate supervisor kita, gimana sih pencapaian lag measurement-nya seperti total revenue, terus juga room revenue, semua revenue lah gitu. Dan juga expenses-nya, cost dan expense-nya. Nah ini untuk yang di weekly-nya gitu. Nah misalkan kalau revenue belum tercapai nih gitu. Nah barulah kita kembali ke lag measurement-nya yang kita sudah lakukan setiap hari. Mungkin apakah action plan kita belum begitu maksimal dilakukan, mungkin sales call kita kurang maksimal. Nah di situ kita review kembali gitu ya, Bapak Ibu. Jadi itu weekly-nya kita nge-review yang sifatnya lag measure gitu ya. Lag measure boleh dilihat Bapak Ibu ada tanda panah itu yang warna merah. Kalau lead dia warnanya hijau ya Bapak Ibu. Lead measure warnanya hijau. Lead measure artinya pekerjaan yang kita lakukan langsung. Nah, itu lead measure. Tapi kalau lag measure adalah pekerjaan yang tidak kita langsung kita kerjakan. Seperti kalau room revenue kan terjadi begitu saja ya, kita nggak yang mempengaruhi secara langsung. Tapi yang kita pengaruhi langsung adalah kegiatannya. Yaitu adalah kita sales call, kita telemarketing, kita meng-create promotion, kita buat action plan kan gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau sudah cukup clear ya? Silakan Bapak Ibu. Saya juga minta masukan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau emang belum saya lanjutkan ke monthly. Nah di monthly ini ada banyak, banyaknya ada 4 ya, 4 step yang penting banget Bapak Ibu. Yang pertama kita mengkomplitkan KPI kita. Setelah P&L jadi accounting, misalkan tanggal 5, tanggal 6 dan sebagainya. Silakan untuk mengkomplitkan data accountingnya, financialnya, ya. Baik itu diupload oleh accounting, ataukah dari HOD sendiri gitu ya. Silakan. Nah, lalu kita sudah update, complete. Nah, itu mohon di close KPI-nya Bapak Ibu, di make sure KPI-nya sudah close, sehingga udah nggak bisa di utak-utik lagi gitu. Tapi salah update, utak-utik gitu nanti jadi jadi kerubah angkanya gitu. Oke. Untuk menutup KPI sudah paham ya.
itu di assessment period ya. Saya tidak jelaskan lagi. Tapi kalau ada pertanyaan silakan bisa dicek. Ya, yang berikutnya adalah share KPI-nya. Nah, itu udah closing ya KPI-nya. Lalu kita pengen teman-teman kita, tim kita tahu nih semuanya. Bagaimana ya performance kita, apa di mana kurangnya, di mana bagusnya gitu. Nah, saran kami adalah silakan di-share Pak Ibu result daripada KPI tersebut di grup WA juga boleh. Kalau mau di-print juga boleh, tapi mungkin jangan di-print ya kasihan kertasnya. Silakan di-share di grup WA. Yang kita lakukan maksudnya adalah share di grup WA, lalu kita isikan plus minusnya. Plusnya misalnya, oh revenue sudah tercapai, udah bagus. Minusnya trainingnya yang belum tercapai, misalnya gitu ya. Itu bisa kita jadikan apa buat perbaikan di bulan-bulan ke depan. Lalu yang keempat adalah mengkontak, kita sebutnya strategi alignment meeting. Jadi bagaimana menyelaraskan strategi kita gitu ya, menyelaraskan strategi kita kepada seluruh tim rekan-rekan kita. Nah, ini dilakukan per departemen saran kita. Jadi kan setiap departemen sudah punya KPI ya, sudah pegang result KPI. Nah, jadi ini dibahas dalam strategi alignment meeting kepada timnya di departemen. Dan ini dibahas lagi di mana cost-nya, di mana cons-nya, plus minusnya di mana gitu ya. Saya kira itu Pak Ibu untuk yang di monthly ya. Kita ke yearly yang terakhir ya, di yearly. Nah, ini stepnya ada beberapa. Nah, jadi yang pertama pasti kita nge-review dulu ya achievement daripada kita yang tahun ini. Yang sekarang ini tahun akhir tahun 23, kita review dulu apa yang menjadi KPI kita tahun ini, bagaimana pencapaiannya, apakah ada yang mau di-adjust, apakah ada yang mau ditambah, apakah ada yang mau dikurangi. Nah, ini silakan dikonfigur di KPI sektor. Nah, sebentar lagi, hopefully paling late by next week, Senin, kita mau share jenis KPI gitu ya, yang bisa teman-teman Bapak Ibu jadikan inspirasi buat tahun depan gitu ya. Nanti kita akan share di grup WA, mohon dilihat dulu. Jadi kita bisa saling mereview di situ. Kita tetap nggak buat saya gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Ibu juga punya pilihan KPI sendiri, kita juga bisa diskusi ya gitu ya. Oke, yang step berikutnya yang ketiga, nah ini kan silakan jika ada reward buat yang mencapai KPI terbaik gitu, itu silakan ya dijadikan remuneration program gitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu itu bisa meeting one on one mungkin dengan timnya ya, mereview KPI talent mereka masing-masing gitu. Nah, ini bisa dijadikan referensi Bapak Ibu ya untuk tim kita gitu. Oke. Dan endingnya yang kita harapkan adalah semua mencapai goals-nya ya, jadi bukan company aja. Jadi semua tim talent kita ya di hotel itu mencapai goals-nya masing-masing. Kalau tim kita mencapai goals, sementara company juga mencapai goal-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, dari saya itu penjelasannya. Silakan dari Bapak Ibu jika ada masukan buat kami. Silakan Pak Ibu, jika ada masukan buat kami, bagaimana performance kami sejauh ini, mungkin Pak Ibu bisa memberikan kita advice. Gitu. Oke, boleh di stop share dulu Pak Wahyu. Oke, monggo dari Bu Dewi mungkin yang hidup lama dengan kita. Ada Bu Lucia, silakan Bu Lucia. Bagaimana kabar di Madafak? Salam buat Pak Bagus ya. Oh iya, terima kasih Pak Angga. Nanti saya sampaikan ke Pak Bagus. Ya, ada feedback nggak Bu Lucia? Kalau dari kami sih sama seperti yang kita sudah meetingkan kemarin Pak, itu pembobotan skor di headquarternya aja sih yang masih belum bisa. Bobot yang Pembobotan KPI-nya.
Oke. Pembobotan yang seperti sekarang Itu kan masih pembobotannya masih dari HQ, sedangkan itu beda sih Pak dengan pembobotan yang ada di Madava. Nah itu bisa oke. disesuaiin nggak ya Pak ya? Ya. Kira-kira. Coba kita tracing lagi input yang kemarin itu ya. Oh iya. Bagaimana kira-kira? Mungkin Pak Iya. Wali boleh di note dulu untuk bisa ada one-on-one discussion dengan Ibu Lucia ya. Biar kita bisa progress lagi untuk itu. Oke. Mungkin selain itu Bu Lucia? Itu aja sih Pak kalau dari Madava Kira-kira. sementara. Oke. Kalau fitur yang paling sering dipakai apa Bu Lucia? Yang KPI assessment itu sih Pak yang masih dipakai. Berarti yang kayak departemen ya maksudnya kalau benar? Iya betul yang per departemen itu. Oke, baik. Siap. Iya. Thank you Pak. Bu Lucia. Thank you. Ya, mari. Kalau dari Pak, ada Pak Pande Wirantara, Pak Wires ya. Boleh Pak, yang paling sering digunakan apa feedbacknya juga Pak? Mungkin nggak di tempat ya Pak Pande ini ya. Oke. Mungkin ada yang mau sharing silakan ya. Mungkin Pak Wahyu ada tambahan silakan. Dari saya nggak ada sih Pak, cukup. Baik. Oke, kalau gitu terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu semua yang sudah join sama kita di sesi ini ya. Thank you banget sudah tetap menggunakan kita headquarter. Semoga kita ke depan bisa menampilkan fitur-fitur yang lebih mantap lagi gitu ya. Dan ditunggu kita akan launching beberapa fitur-fitur baru Bapak Ibu ya. Buat bocoran sedikit, kita segera akan launching fitur untuk checklist, misalkan checklist untuk ngecek kamar gitu ya sebelum arrival ya. Nah ini kan menjadi KPI untuk housekeeping, engineering gitu kan ya. Nah kalau mereka kan mengecek room dulu ya sebelum arrival atau expected arrival. Nah nanti itu akan ada KPI-nya gitu. Jika kalau Pak Ibu ingin menginginkan KPI itu kita sudah sediakan checklist-nya gitu. Oke, dan juga satu lagi mungkin yang besar yang kita bisa hadirkan bulan depan adalah task today gitu ya. Jadi kita bisa dapat rangkuman dari pekerjaan kita hari ini apa aja. Apakah ada action plan yang sudah due date, apakah training yang kita harus ikut hari ini, apakah ada maintenance yang harus kita lakukan hari ini dan sebagainya gitu. Ini ada rangkumannya nanti. Oke, kira itu sedikit bocoran Pak Ibu. Kita keep improving. Dan semoga Bapak Ibu tetap setia bersama kita ya untuk mempermudah pekerjaan di lapangan. Thank you banget ya. Selamat sore untuk semuanya. Salam sehat selalu dari kita. Terima kasih. Ketemu Pak Gede, Bu Lydia, Bu Lucia. Selamat sore. Pak Wires, Bu Ayu. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih.